Selamat datang, di depan saya ada Xiaomi 17 Ultra dan saya akan menunjukkan langkah-langkah hard reset perangkat ini melalui menu pengaturan. Jadi sebelum benar-benar melakukan reset, saya akan mulai dengan membahas tentang mencadangkan perangkat Anda karena menjaga data Anda mungkin penting bagi Anda. Jadi jika Anda belum melakukannya, Anda bisa tetap di sini. Jika Anda tidak peduli atau sudah melakukannya, silakan lewati sekitar 7 menit ke depan karena saya akan membahas beberapa cara berbeda untuk melakukan backup, serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing cara tersebut. Jadi mulai dari yang paling sederhana dan mungkin sudah banyak orang aktifkan secara default atau tanpa sengaja, yaitu Google Backup. Alasan mengapa Anda mungkin mengaktifkannya tanpa sengaja adalah karena setiap kali Anda membuka kontak atau aplikasi foto, Google selalu muncul mengganggu dan terus meminta Anda mengaktifkan backup agar data tetap aman. Jadi Google bisa mengambil data Anda untuk melatih model AI mereka, privasi yang luar biasa, bukan? Untuk menunjukkan hal ini, kita bisa masuk ke pengaturan tambahan, bukan pengaturan tambahan. Kita akan masuk ke tentang ponsel Xiaomi dan di sini Anda akan menemukan opsi cadangkan dan pulihkan dan kita punya beberapa cara berbeda untuk mencadangkan data. Nah, ini adalah opsi Google. Ketika Anda mengkliknya, sistem akan mencoba masuk ke akun saya, tapi saya belum masuk. Kembali ke sini ada opsi foto, video, serta data perangkat lainnya, termasuk riwayat panggilan, pengaturan, data aplikasi, SMS, pesan MMS, dalil. Ini sebenarnya agak menyesatkan. Istilah cadangan di sini sangat menyesatkan pengguna. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya ini tidak mencadangkan data aplikasi dan bahkan tidak mencadangkan aplikasinya. Yang saya pahami tentang backup adalah ketika ada salinan fisik data saya yang dibuat dan dapat saya akses kapan saja, termasuk data apapun yang saya cadangkan. Jika menyangkut aplikasi, maka itu adalah pencadangan aplikasi. Benar? Namun sebagai contoh, berikut adalah situasi hipotetis yang sebenarnya tidak akan dianggap sebagai hipotetis oleh banyak orang, melainkan sebagai kenyataan. Anda mengunduh, saya yakin itu adalah aplikasi yang tersedia di App Store dari Google App Store, kan? Yuzu adalah emulator untuk game Nintendo atau Switch, saya rasa khusus untuk emulasi. Dan aplikasi itu ada di Play Store, Anda mengunduhnya dari sana. Aplikasi tersebut masih terpasang di ponsel Anda yang saat ini sedang Anda coba cadangkan, tetapi sayangnya emulator Yuzu sudah tidak tersedia lagi di Play Store. Dikarenakan tim pengacara Nintendo telah berhasil menemukan para pembuat Yuzu, dan mereka mulai mengirimkan surat penghentian resmi beserta tuntutan hukum. Seolah-olah itu adalah undangan ke Hogwarts untuk Harry Potter. Mereka menurunkannya karena alasan jelas, memenangkan perang dengan kami mungkin lebih mudah daripada melawan pengacara Nintendo. Jadi Anda punya aplikasi ini dan berjalan lancar di ponsel Anda. Tapi sekarang aplikasi itu sudah hilang dari Play Store. Jadi Anda ingin mencadangkan aplikasi itu. Itulah tujuannya, tapi coba pikirkan lagi karena meski Anda membuat backup, sebenarnya data ini tidak ikut tersimpan di sana. Sebenarnya apa yang dilakukan ini lebih seperti begini. Ini seperti memberi sedikit tanda dengan spidol dan menempelkan catatan kecil post-it hanya untuk memberitahu ponsel bahwa nanti harus mengunduh ulang Yuzu dari Play Store, khususnya dari Play Store, omong-omong. Dan alih-alih benar-benar membuat cadangan, ini hanya memberikan sedikit informasi bahwa aplikasi ini pernah ada di ponsel ini. Jadi unduh ulang saja nanti. Tetapi jika aplikasi itu sudah tidak ada lagi di Play Store, maka tidak ada tempat untuk mengunduhnya. Dan aplikasi lain apapun yang berasal dari luar Play Store benar-benar diabaikan oleh Google. Retina sebagai cadangan aplikasi, Mafina, apakah kamu benar-benar mencadangkan aplikasi? Apa kamu jadi pengecut soal ini? Karena kalau aku benar, kalau kamu bilang kamu mencadangkan aplikasi, seharusnya tidak ada syarat aneh-aneh untuk itu. Kamu mencadangkannya atau tidak. Dan dalam hal ini, Google sebenarnya sama sekali tidak mencadangkan apa-apa soal aplikasi. Jadi dalam aspek seperti ini benar-benar tidak berguna. Itulah kenapa aku bilang ini adalah hal terburuk yang bisa digunakan. Sekarang kembali lagi kita punya opsi lain. Jadi kita punya cadangan lokal ke komputer atau perangkat seluler, maksudnya ke ponsel ini sendiri. Ini akan memungkinkan kamu membuat file, seperti file cadangan dari data tersebut. Dan kamu bisa menggunakannya seingatku dengan Mi Assistant atau apapun namanya, aplikasi untuk komputer yang memungkinkanmu membuat cadangan ke PC-mu. Kamu bisa membuat cadangan ke penyimpanan ponsel ini, lalu colokkan ke komputermu dan pindahkan ke PC-mu. Atau kamu juga bisa melakukan cadangan ke cloud.
Sekali lagi, sejujurnya aku tidak terlalu merekomendasikan cadangan ke cloud secara umum. Anda sedang membuat atau memindahkan informasi pribadi Anda ke komputer orang lain. Apa yang mungkin salah? Jadi yang saya sarankan adalah di halaman kedua layar beranda kita, Anda akan menemukan folder System Ops. Dan di dalam folder System Ops itu, Anda akan menemukannya di bagian bawah tersembunyi. Penggerak saya. Ini adalah fitur yang sangat bermanfaat bagi aplikasi Anda, seperti halnya pada perangkat lain yang menawarkan fitur serupa. Ketika berbicara tentang migrasi dan pencadangan, ini adalah hal terbaik yang bisa Anda temukan. Sekarang, ini akan tergantung juga apakah Anda akan memindahkan data, menyalin data, atau bermigrasi ke perangkat lain. Tergantung pada perangkat apa yang digunakan, Anda mungkin tidak menggunakan aplikasi ini. Misalnya karena aplikasi ini bisa digunakan untuk migrasi ke perangkat baru dan juga memindahkan data ke ponsel lama sebagai cadangan. Sebenarnya meski ini bukanlah cara yang benar-benar dimaksudkan, tapi cara ini tetap bisa dilakukan seperti ini. Namun, apapun cara yang Anda pilih, Anda akan tetap memiliki sedikit keterbatasan. Jadi, misalnya ponsel Anda yang baru atau yang lama adalah Samsung, itu tidak masalah. Tapi Anda tidak akan bisa menggunakan Mi Mover. Jadi untuk menjelaskan hal ini, aplikasi-aplikasi seperti Mi Mover dibuat oleh perusahaan itu sendiri untuk membantu Anda berpindah dari perangkat lain ke merek mereka dan juga antar perangkat merek mereka. Jadi Anda bisa menggunakan ini antar perangkat Xiaomi untuk memindahkan data bolak-balik tanpa masalah. Namun, Anda tidak bisa memakai aplikasi ini untuk memindahkan data dari Xiaomi ke Samsung. Sebagai gantinya, gunakanlah alternatif milik Samsung, yaitu Smart Switch. Oleh karena itu, Anda perlu mengunduh Smart Switch di ponsel ini untuk kemudian menghubungkan kedua ponsel tersebut. Jadi pada dasarnya, Anda selalu perlu mengunduh aplikasi di perangkat yang memiliki data, yaitu aplikasi dari ponsel tujuan tempat Anda akan memindahkan data. Dan seperti yang saya katakan, jika mereknya sama, itu tidak masalah. Jika seperti Samsung, Anda perlu mengunduh aplikasi mereka. Dan selanjutnya, terjadi hal yang sama. Jika Anda sekarang mencoba membuat cadangan untuk ponsel ini, dan ingin memindahkan data kembali ke ponsel ini, Anda perlu mengunduh Mi Mover, bukan? Ups. Ya, gunakan Mi Mover untuk memindahkan data dari Samsung ke Xiaomi. Dan sekadar informasi tambahan, setiap perusahaan memiliki versi aplikasi semacam ini yang berbeda dan biasanya namanya pun berbeda. Jadi jelas, Xiaomi punya Mi Mover, Samsung punya Smart Switch, sedangkan Oppo, Realme, Vivo, dan OnePlus. Keempatnya menggunakan aplikasi yang sama bernama Clone Phone. Huawei menggunakan Phone Clone, jadi sebaliknya juga bisa. Dan kalau saya rasa Motorola memiliki Motomove, sepertinya sih memang itu namanya. Itu yang saya ingat di luar kepala. Dan inilah cara yang saya rekomendasikan untuk mengelola, memindahkan, atau memigrasi data Anda karena ini pada dasarnya adalah cara terbaik yang bisa Anda lakukan tanpa harus repot. Misalnya karena aplikasi Anda tidak berasal dari Play Store. Proses ini tidak peduli dari mana aplikasi itu berasal. Bahkan jika Anda membuat aplikasi itu sendiri, proses ini tetap memungkinkan Anda memindahkannya. Hal yang sama berlaku untuk foto dan lainnya. Google Foto sendiri dibatasi hingga 15 GB untuk paket gratisnya. Jumlah penyimpanan yang Anda dapatkan pada dasarnya tanpa biaya. Jika mau lebih, Anda harus bayar lagi. Dan jika foto Anda lewat batas, semua yang melebihi 15 GB akan tertinggal. Jadi sekali lagi, ini adalah informasi penting untuk cadangan data. Sekarang setelah itu selesai, mari kita lanjut ke proses riset yang sebenarnya. Jadi kita akan kembali ke pengaturan tentang ponsel, lalu kita akan menavigasi kemana ya? Riset pabrik ada di sini. Sekarang Anda akan mendapatkan informasi singkat bahwa semua data di sini akan dihapus, yang seharusnya tidak menjadi masalah karena kita sudah membahas cara mencadangkan perangkat Anda yang seharusnya sudah Anda lakukan. Jadi kita akan memilih hapus semua data. Jika punya kunci layar, konfirmasi dulu. Saya pakai pola, jadi tinggal gambar, selesai. Cepat saja. Sekarang, di sini ditanyakan apa ingin buat cadangan, tapi ini khusus buat Xiaomi Cloud. Sekali lagi, banyak perusahaan ingin menyimpan data Anda untuk dimonetisasi. Saya tidak akan mencadangkannya dan seperti yang sudah saya katakan, saya sudah tunjukkan cara mencadangkan perangkat yang lebih baik daripada cloud. Jadi kita pilih riset pabrik dan terakhir, perangkat ini menanyakan apakah kita ingin menghapus data eSIM kita.
Terlepas dari penggunaan eSIM, pertanyaannya adalah apakah Anda akan memakai perangkat ini lagi setelah di-reset atau beralih ke perangkat baru, memberikannya ke anak Anda atau siapapun. Jika masih akan menggunakan perangkat ini, pilih simpan saja. Jika Anda akan menyingkirkannya, saya sarankan pilih hapus. Dan ini berlaku baik Anda pernah menggunakan eSIM atau tidak. Karena Xiaomi menganggap penggunanya ber-IQ suhu ruangan, mereka mencegah Anda lanjut terlalu cepat, agar Anda sadar bahwa data perangkat akan dihapus. Seperti 3 kali berbeda yang sudah kita lihat sebelumnya. Ternyata itu belum cukup, sekarang kita harus melakukannya keempat kalinya dan lagi-lagi, membuang 10 detik waktu kita. Jadi kita bisa klik OK, dan ini akan mulai melakukan factory reset. Proses ini memakan waktu sekitar 1 menit, dan setelah selesai layar pengaturan Android akan muncul. Saya akan kembali setelah layar itu muncul kembali. Dan seperti yang bisa Anda lihat, prosesnya sekarang sudah selesai. Sekarang saya punya kartu SIM di sini, jadi saya keluarkan dulu. Sudah keluar, jadi ini sudah selesai. Dan sekarang Anda bisa mengatur perangkat sesuai keinginan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.